Selamat bertemu kembali dalam proses pembelajaran fisika. Salam fisika. Sekarang kita akan belajar tentang gerak harmonis atau sering kita mengenalnya dengan getaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah cukup banyak membahas tentang konsep-konsep getaran. Nah, sekarang kita akan memperdalam konsep ini dengan melakukan percobaan, tetapi percobaannya secara virtual. Kita akan menggunakan fasilitas yang sudah disediakan atau yang sudah ada di internet. Kita menggunakan fasilitas dari PET Colorado ya. Oke, lihat ya, di sini kamu bisa browsing dari Google. Kemudian nanti di sini akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan diklik. Ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, klik simulasi fisika ya. Nah, nanti akan masuk pada tampilan seperti ini. Nah, kita akan pilih, karena kita akan bicara tentang getaran, kita akan melakukan percobaan tentang pendulum atau bandul, ya, atau sering disebut dengan ayunan. Nah, kita pilih lab pendulum. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini, kita klik saja. Nah, ini versi HTML-nya lama, jadi klik aja kita untuk versi yang baru. Oke, kita klik lagi. Nah, muncul interaktif simulasi dari PET. Nah, di sini ada 3 halaman. Jadi tentang intro, kemudian energi, dan lab. Nah, sebenarnya kita bisa sangat mudah menggunakan halaman yang ketiga, tapi karena kita sekarang ingin belajar ya konsep dasarnya, maka saya berharap kalian nanti tetap menggunakan yang halaman intro ya, walaupun ya silahkan nanti kalian buka juga boleh yang halaman 2 dan 3 ya. Kita lihat yang halaman intro. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada halaman utama, yang di sini ada tali, kemudian beban atau bandul. Di sini menu yang sebelah kanan. Nah, di sini ada panjang, ini adalah panjang tali, ini bisa diubah-ubah. Oke, panjang talinya ya, jadi bisa digeser, bisa diklik ya di menu ini. Kemudian ada mesh atau massa beban. Kalian juga bisa pilih ya beban yang akan kamu pakai. Nah, ini. Kemudian di sini ada menu ya. Kita kalau di sini ada penggaris, kemudian stopwatch, kemudian ada period trace atau lintasan dari periodenya, tapi saran saya hilangkan saja ya. Karena kalian udah paham konsep periode itu seperti apa. Nah, kita akan coba. Jadi kita akan menggunakan percobaan ini untuk nanti kita akan mencari percepatan gravitasi bumi. Walaupun di sini udah jelas ditunjukkan bahwa di sini adalah gravitasi yang kita gunakan ya, gravitasi bumi ya, tapi kita akan cari. Biasanya yang sering kita jumpai di buku-buku atau yang sudah kita pelajari, percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per second kuadrat. Atau biasanya kalau dalam soal-soal kita bulatkan menjadi 10. Nah, percobaan ini itu bisa membuktikan atau kita bisa nanti mencari apakah percepatan gravitasi bumi yang nanti kita dapatkan tepat 9,8 atau lebih atau kurang. Ya. Nah, percobaannya menggunakan ayunan bandul atau pendulum ini. Nah, prinsipnya kita akan mengubah panjang tali ya dengan massa tetap. Karena sebenarnya massa ini tidak akan berpengaruh ya. Jadi kalian silahkan pilih ya. Misalnya saya gunakan, nah massanya 0,5 kilo. Kemudian saya gunakan panjang talinya ya misalnya 0,5 meter dulu ya. Kita coba dulu. Nah, di sini ada stopwatch. Ya, kemudian di sini ada menu tombol-tombol untuk memulai mereset ya, ini untuk mereset yang merah.
Kemudian ini tombol play untuk memulai percobaan ini. Nah, misalnya ini saya simpangkan, ya, saya simpang ke kiri. Nah, di sini jelas ditampilkan simpangannya berapa derajat. Ya, secara teori simpangan yang harus dibuat itu sekecil mungkin. Tapi karena kita ingin mencoba, jadi saya sarankan maksimal 15 derajat. Nah, 15 derajat ya. Kita akan mencari periode dari ayunan bandul ini. Caranya gimana? Nah, di sini ada stopwatch. Kita klik dulu di sini. Oke, sampai tombol stop. Kemudian pastikan di sini tombolnya tombol mulai, ya. Nah, sekarang kita lihat, kita coba dulu ya, kita play di sini. Nah, dia bergetar, kemudian stopwatch juga akan mulai bekerja. Nah, di sini. Ya, ketika kita stop, nah, stopwatch berhenti, ayunan juga berhenti. Ya. Kita reset di sini, dia akan pada posisi seimbang atau posisi mula-mula. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana kita mencari periode dengan menggunakan bantuan stopwatch yang ada di sini. Ya. Jadi saya reset lagi di sini jadi 0. Kemudian ini saya simpangkan lagi 15 derajat. Oke, 15 derajat. Nah, kita ingin mencari periode dari ayunan pendulum atau bandul ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian tentunya sudah paham konsep satu getaran. Dan kemudian konsep bagaimana menghitung periode. Jadi periode yang sudah kalian pelajari adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Nah, kalau getarannya ini kita buat tidak sekali, maka coba kita akan mencari periodenya berapa, ya. Jadi kita lihat, jadi satu getaran itu adalah ketika dia mula-mula di sini, ya. Ini adalah setengah getaran sampai dia ke posisi semula itu adalah satu getaran, ya. Ketika dia kembali lagi ke sini dia 2 getaran, ya. Kita coba dulu ya. Misalnya saya ingin buat menjadi 5 getaran. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, stop ya. Nah, harusnya ketika menghentikan ini usahakan pas di posisi awal tadi. Ya. Nah, ini di sini ya. Nah, jadi harusnya menghentikan waktunya di sini. Nah, kita mulai lagi di sini ya. Nah, ini harus dimulai dengan diklik ya sampai di sini muncul tombol ini, di sini tombol play. Nah, kita akan mulai lagi nih. Kita akan coba 15 ya. Ya, ini sudah mulai siap ya. Kemudian saya akan hitung 5 getaran, waktu di sini berapa? Oke. 1 2 3 4 5. Nah, ya, usahakan pas menghentikan stopwatch ini pas di posisi mula-mula ya. Nah, kita lihat di sini. Waktunya adalah 7 detik ya, 21 ya. Nah, di sini kita tadi menggunakan 5 getaran. Nah, bagaimana menghitung periodenya? Nah, maka nanti kalian siapkan tabel percobaan. Nah, ini sudah saya ini ya, siapkan. Misalnya nanti akan ada 10 kali percobaan dengan L yang berbeda-beda ya. Tadi saya menggunakan L setengah meter ya, atau 50 cm. Akan saya masukkan ke sini 0,5. Nah, N-nya tadi berapa? Banyaknya getaran adalah 5. Oke, waktunya berapa tadi? Waktu yang ditunjukkan di sini adalah 7,21 second. 7,21 second. Nah, kita bisa menghitung periodenya. Masih ingat ya, periode adalah waktu ya untuk menempuh satu getaran. Nah, kalau di sini
kebakaran waktunya segini, berarti kita bisa menghitung periode adalah T dibagi N. Ya. Nah, kalau secara matematis saya karena pakai aplikasi Excel, ya nanti kalian juga bisa hitung pakai kalkulator. Saya tinggal hitung di sini ya. Waktu dibagi banyaknya getaran. 1,442 second. Oke ya. Nah, kenapa di sini ada tabel T kuadrat? Ya, nanti kita akan menganalisis menggunakan variabel T kuadrat. Ya, sementara ini saya kosongin dulu ya. Oke, nanti kalian tinggal hitung sebenarnya. Ketika T-nya sudah dapat, kalian sudah bisa mendapat. Nah, kita bisa ulangi dengan mengubah variabel panjang. Ya, misalnya saya ubah menjadi ya ini 0,55 meter. Ya, masanya tetap karena kita tidak mengubah massa. Ya, jadi variabel bebasnya adalah panjang tali. Nah, ini kita reset lagi di sini. 0 lagi, ingat ini diklik. Oke. Kemudian posisi tombol yang bawah adalah play ya, tombol play. Nah, kita simpangan lagi dengan simpangan yang sama. Jadi kalau tadi kita 15 ya, sampai nanti kita selesai mencari data ya tetap 15 ya, dalam satu tabel data yang sama. Nah, ini adalah salah satu adalah variabel kontrol. Kita mengontrol nih, simpangannya adalah 15 derajat. Oke. Nah, sama dengan tadi, kita buat 5 getaran ya. Sebenarnya boleh 10 getaran ya, 8 getaran, tapi untuk memudahkan kita buat 5 getaran ya. Kita mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita lihat waktunya adalah 7 detik 5,53 ya. 7,53 detik. Saya masukkan ke tabel ya. Jadi panjangnya menjadi 0,55. N-nya sama. Ya. Tadi berapa? 7,53 ya. Jadi kalian hitung juga dengan kalkulator ya. Kalau kalian mau menggunakan Excel silahkan ya. Hasilnya ini. Ya. Nah, lakukan dengan cara yang sama dengan mengubah variabel panjang tali. Ya. Jadi kalau tadi misalnya 0,55 ya boleh aja misalnya menjadi 0,6 ya. Oke, lagi ini di reset ya. Ini tombolnya diubah dulu ya. Oke, ini sudah siap. Kalian tinggal pilih lagi ya. Simpangkan dengan simpangan yang sama. Ya. Nah, sampai nanti kalian mengubah menjadi usahakan di sini ada 10 data ya. 10 data. Jadi semakin banyak data, nanti analisisnya akan semakin lebih valid ya, lebih detail, semakin banyak data. Ya, memang syarat minimum sebenarnya 5, tapi karena waktu kita cukup, kita ambil aja menjadi 10. Ya, jadi nanti silahkan lengkapi data ini dengan percobaan yang tadi sudah saya contohkan ya. Nah, saya kira nanti saya akan lanjutkan bagaimana cara menganalisisnya ya. Nah, untuk sementara coba lakukan dulu percobaan ini ya. Silahkan dicoba dulu, dipahami dulu ya. Jadi tidak perlu tergesa-gesa untuk mengambil data, tapi coba pahami caranya, langkahnya, prosedurnya, sehingga data yang nanti kamu dapatkan adalah data yang benar-benar valid. Oke, saya akhiri dulu. Semoga apa yang saya jelaskan semakin menambah pengetahuan kalian. Ya, kita akan bertemu pada penjelasan berikutnya. Oke, salam fisika.